Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Untuk pembelajaran kali ini yaitu simulasi dan komunikasi digital. Kompetensi dasarnya adalah 3.7 menganalisis pembuatan e-book. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan contoh dan kelebihan e-book, yang kedua menjelaskan berbagai format e-book, yang ketiga mengurutkan proses konversi, yang keempat memilih perangkat lunak pembaca file e-book, yang kelima memilih informasi pada metadata. E-book. Jadi e-book adalah sebuah file digital berupa dokumen yang berisi informasi penting baik berupa panduan, tutorial, atau informasi lainnya yang dibuat menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, serta laptop yang dapat diakses melalui internet. Contohnya seperti ini ya. Untuk image-nya atau gambarnya. Adapun kelebihan e-book, yang pertama tidak mudah rusak karena pengaruh fisik seperti hujan, basah, atau dimakan rayap. Yang kedua, mudah dalam pembuatannya. Yang ketiga, tidak memerlukan biaya yang besar untuk merancangnya. Yang keempat, dapat dibagi kepada pengguna lainnya. Yang kelima, tidak memakan tempat seperti buku konvensional yang masih menggunakan kertas. Yang keenam, mudah disimpan dalam media penyimpanan seperti flash disk atau memori internal ponsel pintar. Yang ketujuh, mudah bagi pengguna untuk membawanya karena filenya berukuran kecil. Yang kedelapan, tidak memerlukan perawatan berlebihan. Yang kesembilan, setelah diunggah ke internet, biasanya e-book selalu memiliki backup data yang dijamin keamanannya oleh provider seperti Google Drive. Adapun kekurangan dari e-book, yang pertama, memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk membuat dan memanajemennya. Yang kedua, memerlukan perangkat digital seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Yang ketiga, diperlukan software khusus untuk membuat desain e-book tersebut. Yang keempat, harus mengenal teknik penyusunan e-book yang baik. Adapun format e-book, ya, dalam pembuatannya ada beberapa format e-book yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini adalah format e-book, ada PDF, Portable Document Format, kemudian EPUB, Electronic Publication, yang ketiga MOBI, format Mobile Pocket, yang keempat AZW, Amazon Word, yang kelima KF8, format Kindle Fire dari Amazon, yang keenam PDB, Palm File Database, yang ketujuh HTML, Hypertext Markup Language, yang kedelapan PRC, Palm Resource File, yang ke-9 CHM, Composite HTML, yang ke-10 XHTML, dan yang ke-11 XML. Yang kita gunakan untuk membuat e-book ya, yaitu EPUB. Jadi format ini adalah format terbuka, didefinisikan oleh Forum Open Digital Book dari International Digital Publishing Forum atau IDPF. Hal ini mengacu kepada standar XHTML dan XML. Ini adalah proses konversi e-book. Pertama, kita harus menyiapkan data ya. Misalkan kita akan membuat e-book modul misalkan, berarti kita menyiapkan data yang kita simpan misalkan dalam bentuk Word yang pertama. Kemudian
Data dari Microsoft Word ini kita simpan dalam bentuk HTML. Kemudian kita buka aplikasi sigil, ya. Setelah kita masukkan data pada aplikasi sigil, baru kita simpan data, ya, dengan format EPUB. Baru untuk menjalankannya adalah dengan menggunakan aplikasi Radium. Sekarang kita akan mempraktikkan secara sederhana pembuatan e-book menggunakan sigil. Langkah awal, kita siapkan dulu adalah materinya. Materi dalam bentuk Microsoft Word misalkan. Kemudian kita buat cover, bisa di Canva, bisa di PowerPoint, atau yang lainnya dalam bentuk JPEG. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, kita buka file dalam bentuk Microsoft Word. Misalkan di sini ada modul PSAF. Ya, kita double klik. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita simpan, ya. Kita klik file, kemudian save as, kemudian kita browse. Kita simpan di sini di folder e-book, ya. Kemudian save as tipenya kita ganti, yaitu web page filter. Seperti ini. Ini kita pilih. Kita klik, kemudian kita simpan. Kita klik save. Kita klik yes, ya. Kemudian kita close. Sehingga di sini dalam bentuk file HTML seperti itu, atau dokumen HTML seperti ini. Langkah selanjutnya kita harus sudah download aplikasi sigil sini, ya. Jadi di sini saya gunakan versi 1.3.0 untuk aplikasi sigilnya. Kita buka, kita double klik. Kemudian kita hapus saja di sini. Kita del. Oke. Langkah selanjutnya kita buka file HTML tadi, yaitu modul PSAF misalkan. Bisa lewat sini, ya. Open atau klik file open seperti itu. File open misalkan. Kemudian klik discard. Kemudian kita di sini, ya, pada folder e-book kita pilih di sini pada posisi HTML files. Kita klik data file HTML-nya. Kemudian klik open. Nah, ini datanya. Kalau kita ingin melihat, kita bisa lewat menu atau ya menu ribbon view, kemudian preview. Nah, ini hasilnya. Maksudnya data HTML-nya. Oke. Kita close misalkan di sini. Setelah itu, kita juga memasukkan, ya, covernya dengan cara kita klik tools, kemudian add cover atau add cover. Kita klik, kita pilih di sini order file, kemudian kita masukkan di sini covernya. Klik, kemudian open. Nah, di sini masuk. Oke. Jadi dalam bentuk image-nya di sini ada cover. Setelah itu kita pilih tools, ya. Kemudian kita pilih metadata editor. Jadi kita edit, ya, atau kita tambahkan pada, ya, covernya. Kita tambahkan misalkan add metadata. Kemudian kita pilih title misalkan di sini. Klik title, double klik. Kemudian kita ketikkan judulnya. Misalkan modul ini judulnya adalah modul PSAF misalkan. Oke, kemudian kita bisa menambahkan, ya, yang lainnya, add metadata. Kemudian kita bisa menambahkan di sini autornya. Sini autornya misalkan sahabat ready. Oke. Dan juga kita bisa menambahkan, ya, sesuai dengan
yang kita butuhkan di sini, ya, seperti itu. Oke, kita cukup 2 saja dulu, hanya sampel. Kemudian kita klik OK, klik OK. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu kita simpan ini data materinya, ini covernya, kita simpan, ya. Kita klik file, save as. Kemudian kita misalkan namanya tetap modul PSAF. Nah, save as tipenya dalam bentuk EPUB file, seperti itu. Kemudian kita klik save. Oke, boleh kita tutup sigilnya atau kita minimize. Sekarang kita lihat di folder sudah ada, di folder e-booknya. Ini hasil, ya, sudah jadi, ya, modul PSAF dalam bentuk format EPUB. Bagaimana cara melihatnya atau menjalankannya? Ya, kita gunakan di sini yaitu Readium. Jadi Readium ini untuk membaca hasil data EPUB tadi, ya. Dan bagaimana cara kita untuk bisa aplikasi ini ada di PC kita, yaitu dengan cara kita bisa download, ya, kemudian kita pasang di Google Chrome, seperti itu. Oke, kita pasang di Google Chrome Readium ini. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya tinggal ikuti saja, ya, perintah-perintah yang muncul, seperti itu, ya. Sekarang kita akan menjalankan file EPUB tadi di Readium. Kita buka di sini Readiumnya. Kemudian kita klik plus di sini, add to library. Kemudian kita choose file, klik, pilih file tadi, model PSAF EPUB ekstensinya. Kita klik open. Nah, ini covernya, ya. Kalau kita mau melihat secara detail, sini, ya. Kemudian klik. Kita hanya menambahkan author, ya, seperti itu. Dan judulnya saja atau title-nya di sini. Oke, seperti itu, ya. Sekarang bagaimana untuk melihatnya? Tinggal kita double klik saja di sini. Nah, ini hasilnya, ya. Ya. Oke. Ini kita klik setting di sini. Kemudian ini adalah layoutnya, ya, seperti itu. Kemudian sini bisa auto di sini. Ini juga bisa auto atau di sini. Kemudian klik save. Kemudian kita double klik. Nah, ini hasilnya. Kemudian pindah. Nah, ini dia. Ini 2 lembar. Seperti itu. Sekarang kita rubah lagi settingannya. Sini layout, kita pilih yang auto misalkan, ya. Kemudian kita save change. Nah, ini dia. Nah, di sini saya tidak menambahkan title kontennya atau daftar isinya, ya, hanya contoh sederhana di sini. Jadi sebenarnya di sini kita bisa mengatur daftar isinya atau title kontennya. Kemudian kita bisa menambahkan juga video atau musik, ya, lewat tools tadi pada sigil tentunya. Jadi pada posisi aplikasi sigil. Kalau di sini sudah dalam pembacaan atau melihat hasil dari e-booknya yang sudah jadi, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami, ya. Bagi yang mempunyai PC atau laptop, silahkan bisa dipraktikkan secara mandiri, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.